warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Seteluh. Saya Marsya Amrani Putri sebagai pembicara pertama, di sebelah kiri saya Yulianti sebagai pembicara kedua, dan selanjutnya Septia Salbuanda sebagai pembicara ketiga. Mosi kita kali ini, BDS selama masa COVID-19 menyulitkan guru, murid, dan orang tua. Dewan juri yang kami hormati, belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan COVID-19 menurut World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah penyakit menular yang disebabkan coronavirus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 lalu. Sejak dikonfirmasi ada 2 WNI atau warga negara Indonesia yang telah terinfeksi oleh COVID-19, pemerintah akhirnya memberhentikan segala aktivitas warga masyarakat Indonesia yang dilakukan di luar rumah termasuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah akhirnya mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau online. Banyak sekali kesulitan yang dihadapi, terutama guru, murid, dan orang tua. Guru harus menyediakan perencanaan pembelajaran yang lebih efektif bagi murid yang melaksanakan atau melakukan pembelajaran secara daring ataupun online ini. Tidak hanya guru, murid juga mengalami banyak kesulitan, terutama bagi murid yang tinggal di tempat terpencil karena mereka akan sulit dalam mengakses koneksi internet sehingga tidak dapat melakukan pembelajaran secara daring ataupun online ini. Sesuai dengan parameter kami pada hari ini, khususnya bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil dengan tingkat perekonomian rendah dan sulit untuk mengakses koneksi internet. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dewan juri yang kami hormati, tidak hanya guru dan murid, orang tua juga mengalami kesulitan dalam hal ini. Orang tua akan sulit membagi waktu antara pekerjaannya dan mengawasi anaknya dalam melakukan proses pembelajaran secara daring atau online ini. Untuk itu, Dewan juri sekalian, kami menawarkan solusi untuk menyelesaikan kesulitan ini, yaitu sebaiknya pemerintah membuka sekolah yang berada pada daerah zona hijau dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sedangkan bagi sekolah yang berada di daerah zona merah tetap melakukan pembelajaran daring tetapi tetap disediakan sarana dan prasarana untuk melancarkan kegiatan tersebut. Sekali lagi, kami setuju dengan mosi kali ini. Demikian, terima kasih. Saya, pembicara kedua, akan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Mosi kita pada kali ini, BDR selama COVID-19 menyulitkan guru, murid, dan orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tanggal 13 Juli 2020 sebagai tahun ajaran baru. Sedangkan Kementerian Kesehatan dan tim Humas BNPB memberikan informasi terbaru mengenai peningkatan kasus COVID-19 menjadi kurang lebih 100.000 jiwa. Sehingga pemerintah kembali memperpanjang proses pendidikan jarak jauh atau tetap belajar di rumah. Siswa yang kembali mengkhawatirkan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena mereka merasa tidak memahami tugas yang diberikan oleh gurunya. Begitu pula dengan orang tua, terutama orang tua yang bekerja di luar rumah. Mereka harus membiayai kuota internet anaknya dan juga harus membiayai full anaknya sekolah. Belum lagi mereka harus mengawasi anaknya, terutama guru, apalagi guru yang mengajar di daerah yang terpencil. Mereka harus turun dari pintu ke pintu untuk memberikan tugas kepada muridnya yang tidak bisa belajar online dikarenakan tidak adanya koneksi internet serta keterbatasan kuota. Dari sisi kesehatan, biasanya siswa yang terlalu banyak melihat HP atau alat elektronik lainnya dapat terkena penyakit insomnia. Insomnia sendiri adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan penderitanya susah tidur, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan si siswa tidak dapat fokus untuk pelajaran di esok hari. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 9 yang berbunyi setiap orang wajib mewujudkan, menetapkan, dan meningkatkan kesehatan pada dirinya. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini. Solusi yang akan saya berikan pada kali ini yaitu bagaimana caranya supaya pemerintah dapat kembali menyekolahkan siswa yang berada pada zona hijau, tetapi dengan tetap mementingkan protokol kesehatan, di mana sekolah dapat menyiapkan masker gratis, selalu menyiapkan hand sanitizer di setiap kelasnya.
Oleh karena itu, maka sekali lagi saya tekankan, saya tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini, BDR selama COVID-19 menyulitkan guru, murid, dan orang tua. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, selain kesulitan dalam hal penyampaian dan pemahaman materi, keterbatasan fasilitas yang tidak mendukung, dan ketidaksiapan siswa untuk belajar dari rumah merupakan faktor utama yang membuat kegiatan BDR selama masa COVID-19 menjadi tidak efisien. Dari beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses belajar dari rumah di Indonesia masih mengalami beberapa kendala. Contohnya, banyak siswa yang belum memiliki handphone dan juga tidak memiliki kuota. Bahkan ada siswa yang sulit mengakses jaringan internet, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Oleh karena hal itu membuat banyak orang tua murid yang menjadi terbebani karena hal tersebut, terutama yang mempunyai masalah ekonomi. Hal tersebut juga membuat cara belajar siswa menjadi berantakan. Ada siswa yang menjadi tidak peduli lagi dengan sekolah dan pendidikan, dan bahkan ada siswa yang malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dijadikan alasan agar tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Fadiansyah mengatakan bahwa sebanyak 32% siswa tidak memiliki akses untuk proses BDR. Sebanyak 37% anak tidak bisa mengetahui kapan waktu belajar karena hilangnya rutinitas belajar di sekolah. Lalu 30% anak sulit memahami materi yang diberikan. Bahkan 27% anak sulit mengerti instruksi yang diberikan oleh guru pada saat proses BDR tersebut. Oleh karena itu, dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin memburuk. Dewan juri yang kami hormati, agar hal tersebut tidak terjadi, maka tim kami memberikan solusi, yakni membuka kembali sekolah pada daerah-daerah yang masih berstatus aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan untuk daerah yang berzona merah, pemerintah mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Sesuai yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dewan juri yang kami hormati, dari uraian panjang yang telah kami sampaikan, kembali lagi saya tegaskan bahwa kami setuju apabila dikatakan proses BDR selama masa COVID-19 menyulitkan para guru, murid maupun orang tua. Sekian, terima kasih.